Pada hari ini, PDIP merayakan ulang tahunnya yang ke-52, berdiri sejak 1973 hingga 2025 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Poltak News ingin menyampaikan kepada Ibu Megawati dan seluruh jajarannya, kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP, selamat ulang tahun. Semoga PDIP tetap dapat menjadi partai pelopor yang membawa obor suluh penerang bagi Indonesia Raya. Publik mengetahui bahwa PDIP merayakan ulang tahunnya pada hari ini dalam situasi di mana Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Jadi pada kesempatan ini Poltak News ingin berbagi opini dengan topik Hasto Kristianto tersangka mengukur elektabilitas PDIP. Topik ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pengaruh penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka terhadap elektabilitas PDIP. Perlu saya jelaskan bahwa elektabilitas yang dimaksud di sini adalah elektabilitas dalam dua aspek. Aspek pertama adalah elektabilitas partai itu sendiri, eksistensi partai itu sendiri. Dan yang kedua adalah elektabilitas ketika PDIP mengajukan kadernya untuk ikut dalam kontestasi atau pemilihan. Jadi di sini setiap kali kita berbicara tentang elektabilitas adalah elektabilitas dalam dua pengertian itu. Yang kemudian saya juga perlu menjelaskan bahwa pengukuran ini tidak dilakukan dengan mengambil data di lapangan. Tetapi Poltak News berpandangan bahwa walaupun kita tidak mengambil data di lapangan, kita masih tetap bisa melakukan pengukuran sejauh mana dampak Hasto sebagai tersangka terhadap elektabilitas PDIP dengan melihat peristiwa-peristiwa yang lalu yang diikuti oleh PDIP. Ada ungkapan yang mengatakan history repeat, sejarah bisa berulang. Peristiwa-peristiwa yang lalu misalnya Pilpres dan Pilkada di mana PDIP menjadi salah satu kontestasinya. Jadi dua hal itu mohon untuk diperhatikan ketika kita mengukur sejauh mana dampak penetapan Hasto sebagai tersangka terhadap elektabilitas PDIP. Ada beberapa indikator yang Poltak News coba gunakan untuk mengukur sejauh mana dampak penetapan Hasto sebagai tersangka terhadap elektabilitas PDIP. Indikator pertama adalah soliditas kepemimpinan PDIP. Apakah penetapan Hasto sebagai tersangka itu memunculkan keinginan kader-kader agar terjadi pergantian kepemimpinan atau kepengurusan PDIP? Apakah penetapan Hasto sebagai tersangka memantik munculnya persaingan antar kader dalam memperebutkan jabatan Sekjen PDIP? Jika kita mencermati pidato politik Ibu Megawati pada ulang tahun PDIP pada hari ini, tone-nya itu, kesan yang dimunculkan bahwa Ibu Megawati dan PDIP masih cukup rileks, masih cukup percaya diri, masih cukup tenang, tidak panik dalam menghadapi situasi dan persoalan yang sedang menimpa PDIP. Hal ini menurut Poltak News mengindikasikan bahwa kepemimpinan PDIP di bawah Ibu Megawati dan jajarannya saat ini cukup solid. Poltak News juga tidak mendengar, tidak membaca berita-berita bahwa ada suara-suara yang
mengindikasikan ada konflik memperebutkan kursi sekjen PDIP. Oleh karena itu, berdasarkan indikator yang pertama ini, Polta News berkesimpulan bahwa penetapan sekjen PDIP sebagai tersangka itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP. Tetapi ada catatannya, tidak berpengaruh itu terutama menurut pandangan Polta News tidak berpengaruh pada elektabilitas PDIP dalam aspek partai itu sendiri, eksistensi partai itu sendiri yang berujung pada jumlah kursi di DPR. Indikator yang kedua adalah komunikasi politik. Apakah PDIP mengembangkan satu cara komunikasi politik yang spesifik ketika sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka, dan juga mengembangkan komunikasi politik ketika menghadapi serangan-serangan dari lawan-lawan politiknya. Komunikasi politik yang dimaksud di sini adalah komunikasi kepada para kader, simpatisan, dan swing voter, menjelaskan bahwa sekalipun PDIP mendapat masalah itu, PDIP masih tetap bisa memainkan perannya sebagai partai pembawa obor penerang, sebagai partai yang melakukan check and balance kepada penguasa atau pemerintah, partai yang mengontrol jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Jika kita melihat hal ini, Polta News berpandangan bahwa PDIP belum mengembangkan satu model komunikasi politik yang spesifik dalam menghadapi kasus Hasto dan kasus-kasus yang lainnya. Komunikasi yang dibangun lebih bersifat reaktif menurut Polta News. Belum merupakan komunikasi yang dapat mengarah kepada membangun kepercayaan dan elektabilitas yang terjaga bagi PDIP. Mohon diingat bahwa pada Pilpres yang lalu dan juga pada Pilkada, PDIP juga mendapatkan serangan dari lawan politiknya. Misalnya Ibu Megawati, lawan politiknya mengkampanyekan bahwa Ibu Megawati adalah nenek-nenek tua yang cerewet. Ibu Megawati adalah orang yang tidak menghormati, tidak menghargai Presiden Jokowi dengan menyebutnya sebagai petugas partai. Dan PDIP belum melakukan komunikasi politik yang dapat menghilangkan resistensi terutama kaum muda terhadap isu ini. Demikian juga dengan kasus Hasto. Jadi menurut Polta News, untuk indikator yang kedua ini, PDIP memiliki banyak PR yang kalau tidak dikerjakan, maka kasus penetapan sekjen PDIP sebagai tersangka itu menambahi beban bagi elektabilitas PDIP yang bisa berujung pada penurunan elektabilitas. Indikator yang ketiga adalah relasi Megawati dan PDIP dengan penguasa. Dalam hal ini dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Jika kita mencermati pidato politik Megawati, di situ terindikasi bahwa relasi antara Megawati dan PDIP dengan Presiden Prabowo adalah baik. Kalaupun ada persaingan dalam kontestasi pemilu, itu hanya pada kontestasi saja. Tapi bukan merupakan sebuah permusuhan. Tapi kalau kita juga mencermati pidato politik Megawati pada hari ini,
Megawati juga mengindikasikan bahwa permasalahan Megawati dan PDIP adalah dengan Jokowi yang anaknya adalah wakil presiden saat ini. Jadi setengah-setengah pengaruh dari penetapan Hasto sebagai tersangka terhadap elektabilitas PDIP. Yang menjadi masalah adalah jika kepentingan Jokowi dan Wakil Presiden Gibran itu menjadi sejalan dengan kepentingan Presiden Prabowo dan Gerindra, maka relasi Megawati PDIP dengan Prabowo yang baik itu bisa berubah menjadi negatif dan elektabilitas PDIP menjadi menurun. Indikator yang keempat adalah kemampuan PDIP dalam memilih kader yang akan diusung dalam pemilihan. Jika PDIP mampu memilih kader yang disukai oleh masyarakat dan disukai oleh partai, itu diusung dalam pemilihan seperti dalam Pilkada Jakarta, maka elektabilitas PDIP dalam kaitannya dengan penetapan Hasto sebagai tersangka akan tetap terjaga. Kita ingat dalam Pilkada Jakarta, kejelian PDIP untuk menetapkan Pramono Anung, orang yang memiliki pengalaman politik yang sangat baik, dikombinasikan dengan Bang Dul, orang yang disukai oleh warga Jakarta, dikombinasikan dengan keberhasilan menarik Anies Baswedan untuk berada di kubu Pramdul, itu merupakan sebuah model yang bisa dipakai oleh PDIP untuk menjaga peluangnya memenangkan sebuah kontestasi ketika PDIP menghadapi permasalahan seperti saat ini. Poltak News melihat jika sebaliknya yang terjadi, PDIP gagal memilih kader yang sesuai dengan keinginan masyarakat, maka penetapan Hasto, Sekjen PDIP sebagai tersangka, itu dapat berpengaruh terhadap penurunan elektabilitas PDIP. Kesimpulannya adalah, dari keempat indikator yang disebutkan di atas, soliditas partai, komunikasi politik, relasi dengan penguasa, kemampuan partai dalam memilih kader yang tepat untuk diusung dalam kontestasi, jika semuanya itu tidak diperhatikan, jika PR itu tidak dikerjakan, Poltak News berpandangan bahwa penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka bisa berpengaruh negatif terhadap elektabilitas PDIP di dalam kontestasi yang akan datang. Demikian dari saya, terima kasih.